Yeom Ki-hun dibuat kaget striker Indonesia Jens Raven jadi otak serangan Indonesia, pergerakan tanpa bola yang mematikan lawan. Ya, Jens Raven memang menjadi nama yang paling menonjol pada timnas U20 sejak ia menjalani debut pertamanya bersama timnas Indonesia U20 di asuhan Coach Indra Syafri, sehingga semua mata tertuju kepadanya. Karena dengan kejeniusannya pergerakan tanpa bola Jens Raven yang justru sangat mematikan bagi lawan dan ditambah dengan insting gol dan naluri seorang striker nomor 9 yang ada pada dirinya membuat ia terus menjadi starter di timnas U20 dan menggunakan gelar juara pada Piala AFF lalu. Dan setelah laga Piala AFF, Timnas Indonesia memiliki laga Seoul Cup Korea, Timnas Indonesia harus menghadapi tim-tim berat seperti melawan Argentina, Korea Selatan, dan Timnas Thailand. Dan di laga itu Jens Raven tidak ikut serta dalam rombongan yang dibawa oleh Coach Indra ke Korea. Namun kali ini nama Jens Raven telah masuk dalam skuad rombongan Indra Syafri di beberapa kualifikasi Piala Asia U20. Hasilnya sangat menakjubkan. Meskipun dalam pikiran kita ia hanya mencetak 1 gol saja lawan Baladewa kemarin. Tetapi di luar gol tersebut ada beberapa hal menarik yang luput dari pandangan orang. Seperti di mana ia bergerak di luar kotak penalti. Menyusun skema penyerangan serta jika kita cermati Jens Raven bergerak layaknya hantu pembunuh yang pergerakan tanpa bolanya sangat berbahaya. Dan inilah cerita bagaimana Jens Raven striker yang menjadi otak keberhasilan timnas Indonesia membungkam Baladewa. Ya, begitu banyak pemain berbakat yang ada di timnas U20 asuhan Coach Indra. Namun jika kami pikir Jens Raven adalah striker yang menonjol dan memang membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Pasalnya dengan usia yang masih menginjak 18 tahun, ia sudah mempunyai kematangan yang luar biasa. Di mana pada pertandingan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Indra Syafri, Jens Raven mampu membawa timnas Indonesia U20 juara Piala AFF pada waktu lalu. Saat itu, Jens Raven mencetak gol atas kemenangan timnas Indonesia di partai final Piala AFF saat menghadapi timnas Thailand. Ekspresi yang tulus membela timnas Indonesia membuahkan hasil dengan kinerja yang bagus dari Jens Raven dan rekan-rekan menjadikan timnas Indonesia juara Piala AFF dan membuat Jens Raven mencetak banyak gol pada event tersebut. Tak heran jika ia terus dipanggil Coach Indra dan terus dinantikan penampilannya membela timnas Indonesia. Ya, dengan usia yang masih menginjak 18 tahun dan menjadikan dirinya berpotensial besar di pundak timnas U20, tak heran jika sorotan terus mengarah kepadanya. Menghadapi Baladewa, timnas Indonesia asuhan Coach Indra berhasil membuktikan kekuatan di timnas Indonesia dengan mengalahkan Baladewa 4-0 tanpa balas. Sebuah hal yang tertuju pada Jens Raven karena membuktikan kejeniusannya di lapangan, yang menggemukkan permainan yang pesat di dalam diri timnas Indonesia. Di mana sebagai striker, ia tidak hanya menunggu bola di area depan kotak penalti. Namun dirinya bermobilitas berada di semua sektor penyerangan timnas Garuda. Mulai dari menyusun serangan di area sayap kanan, bermain di area kiri, di tengah dengan akselerasi yang terus menusuk dan membahayakan lawan di kotak penalti. Memang pada babak pertama sendiri Jens Raven gagal mencetak gol karena memang serangan timnas Indonesia dirasa masih sulit mengembangkan permainan sehingga sedikit menciptakan peluang. Namun pada babak kedua, lihatlah bagaimana Jens Raven ini menjadi otak serangan dengan kejeniusan yang ia miliki. Seperti yang kita bicarakan tadi, pergerakan bola yang sangat mematikan seperti layaknya hantu yang sudah ada di depan gawang sehingga ia menjadi sosok yang mengawali gol pertama dan kedua timnas Indonesia. Mulai di mana ia melakukan serangan di area kanan pertahanan lawan dan menyulitkan semua bek Baladewa sebelum akhirnya Aditya mencetak gol. Dan melakukan serangan kembali melalui sektor sebelah kiri yang mampu dimaksimalkan oleh Figo. Lalu akhirnya pria 18 tahun ini menutup kritikan yang mengarah kepadanya dengan mencetak gol keempat timnas Garuda Muda sekaligus menutup kemenangan Indonesia dengan skor 4-0 tanpa balas. Jelas jika kami cermati sebagai striker, Jens tidak hanya menunggu bola di area kotak penalti. Namun ia bersinergi dalam serangan timnas Indonesia dengan menusuk di area kiri kanan dan menghancurkan pertahanan Baladewa. Ya, setelah usai pertandingan mengalahkan Baladewa,
Jens yang ditanya wartawan soal apakah ia melewatkan banyak peluang di laga tersebut menjawab, jika menurut Jens Reven, ia hanya memiliki sedikit peluang yang ia lewatkan. Salah satunya di babak pertama ada satu peluang yang ia lewatkan dan di babak kedua juga ada satu sundulan yang juga ia lewatkan. Namun bagi Jens Reven sendiri, ia senang jika mencetak 2 atau 3 gol, namun yang terpenting baginya timnas Indonesia memenangkan pertandingan. I think first half they were really play deep defending. Scored in the second half 1 goal. But in my opinion, that I missed a lot of big chances is not totally true. I missed a head ball in the second half. And in the first half, I have only 1 chance, but it was a difficult corner from the ball from Adit. So in my opinion, it's not totally true that I missed a lot of chances. Of course, I hope to score the heading ball so I can be twice on the score sheet. But I think as a team, it's important that we make 4 goals. And for myself, it's fine that I'm gonna do it. Ya, setelah penampilan yang terus-menerus menunjukkan progres yang nyata. Tentunya Jens Reven ini akan menjadi bomber striker yang menakutkan bagi lawannya ketika ia tampil di timnas senior yang saat ini sedang membutuhkan seorang striker yang haus gol. Banyak yang menilai bahwa Jens Reven ini menjadi opsi lini serang timnas Indonesia di level senior suatu saat nanti. Banyak yang yakin jika pelatih striker Yeom Ki-hun bisa memoles Jens Reven menjadi predator yang menakutkan. Seperti yang telah Yeom Ki-hun ajarkan kepada Hoki dan Sananta yang telah mencetak gol di Liga 1 setelah kepulangan dari timnas Indonesia. Dan untuk Jens Reven sendiri, ia berpotensi menjadi andalan timnas Indonesia nantinya karena memiliki kecerdasan pemain dan insting gol yang baik ditambah pergerakan tanpa bola yang mematikan. Lihat ya, begitu nyaman ketika berdiskusi taktik bersama Coach Indra untuk mengembangkan serangan timnas Indonesia. Karena mungkin di Eropa ia telah banyak belajar dengan pelatih-pelatih pengalaman yang kapasitasnya dirasa memiliki banyak ilmu. Ya, suatu saat nanti kami yakin bahwa pelatih striker Yeom Ki-hun memberikan kesempatan kepada Jens Reven untuk bermain di level senior. Karena melihat dari postur tubuh yang ideal serta ditambah dengan kualitas pemainnya yang luar biasa, kami yakin Jens akan terus berkembang. Yang pasti pemain ini mempunyai potensi yang besar. Namun kita harus bersabar karena di usia Jens ia masih mengejek 18 tahun, biarkan ia mengalir menimba ilmu sebanyak-banyaknya sehingga ia berkembang dengan matang. Teruntuk kali ini, kami pikir memang PSSI membutuhkan pemain striker untuk menambah kekuatan timnas Indonesia lebih sempurna. Di sisi lain, sambil memajukan kualitas striker pemain-pemain timnas yang bermain Liga 1 timnas Indonesia yang sedang sibuk-sibuknya berada di kualifikasi Piala Dunia yang dirasa dalam jangka pendek mendatangkan para pemain striker keturunan sangatlah tepat. Dan untuk para striker di timnas kelompok umur, kami pikir ini akan menjadi banyak opsi di timnas Indonesia ke depannya karena dari kelompok umur timnas Indonesia sudah memiliki beberapa striker yang akan dipoles dan akan menjadi bomber menakutkan di timnas senior nanti. Ya, jadi itulah tadi bagaimana Yeom Ki-hun dibuat kaget striker Indonesia Jens Reven jadi otak serangan Indonesia, pergerakan tanpa bola yang mematikan lawan.